Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sobat vlog semua? Di channel Mimin yang baru ini ya, belum terlalu ramai tapi Mimin tetap akan berusaha untuk meramaikannya. Kemarin mohon maaf ya, minggu kemarin Mimin nggak sempet posting yang baru, jadi baru pekan ini Mimin sempat posting ya, tinggal 4 minggu lagi. Selanjutnya Mimin akan posting cerita baru ya. Nanti mungkin ceritanya entah masih tentang daily couple atau mungkin dengan cerita yang lain ya. Ya, kita lanjut aja ya. Ini adalah Moon Lovers Scarlet Heart Trio untuk season keduanya. Ini adalah fanfiction. Chapter 18, I will help you to forget a painful memory. Chapter 18, aku akan membantumu untuk melupakan memori yang menyakitkan. Junso menutup muka dengan kedua tangan. Ia menghembuskan nafas, berusaha melepaskan beban berat yang sedang ditanggungnya. Hyuk berdiri di samping Junso tanpa bisa melakukan apapun. Ia hanya mematung. Baru saja seorang laki-laki keluar dari ruangan Junso. Laki-laki itu adalah mantan asisten dari istri Presdirjo. Susah payah Hyuk mencarinya dan menemukan dia sedang berada di Singapura. Dengan segala cara Hyuk membujuk setelah memaksa pria itu agar datang ke Korea. Pria itu akhirnya mengakui di hadapan Junso jika dia yang mengatur kepergian Junso ke Amerika. Berulang kali ia berkata jika semua itu hanya perintah nyonya, bukan tuan. Itu artinya perkataan Presiden Jo benar. Selama ini bukan dia yang telah berlaku kejam pada dirinya dan sang ibu, melainkan Park Jin Young. Junso lalu tertunduk begitu mengetahui kenyataan. Hyuk yang berada di sampingnya bingung bersikap. Dia hanya menikmati hening dalam ruangan Hyungnya itu. Telepon ruangan Junso berdering dari lantai bawah menginformasikan ada seorang yang memaksa untuk datang ke ruangannya. Siapa? Dia bilang Presiden Jo dari GP Group, jawab resepsionis. Dek, ada getaran di dada Junso. Ia menarik napas sebentar sebelum berkata, biarkan dia naik. Tidak lebih dari 15 menit, Presiden Jo sudah tiba di ruangan Junso. Ia tidak sendiri, ia membawa istrinya Park Ji Young. Begitu sampai di hadapan Junso, Presiden Jo langsung menarik tangan istrinya hingga terjerembab ke lantai. Junso kaget dan berdiri dari kursinya. Katakan yang sebenarnya, hendak Presiden Jo pada istrinya. Maafkan aku Junsuya, itu semua aku yang lakukan. Aku hanya takut kamu dan ibumu merebut posisiku. Ratapnya sambil berlutut dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Mata Junso memanas. Dia ingin sekali memukul wanita di hadapannya, tapi Junso bertahan dan hanya mengepalkan tangannya. Aku menyesalinya, Miyane, katanya lagi dengan air mata bercucuran. Junso memilih membelakangi Presiden Jo dan istrinya. Air mata Junso mengalir. Ia kesal dan marah dengan semua kenyataan ini. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, ujar Junso dengan suara tinggi. Presiden Jo yang hendak mengutarakan sesuatu mengurungkan niatnya dan memilih menarik sang istri keluar dari ruangan itu. Junso masih mematung di tempatnya. Hyuk memilih keluar dan mengikuti Presiden Jo. Skip. Akan pergi kemana kita? Tanya Hajin pada Junso di sampingnya. Aku akan perkenalkanmu pada seorang yang sangat spesial. Siapa? Sudah, ikuti saja GPS-nya, kata Junso sambil membenarkan posisi duduknya. Hajin menawarkan diri untuk menjadi pengemudi kan melihat wajah Junso yang pucat. Dari penuturan Hyuk, ia berkata bahwa Hyungnya sedang mengalami masa sulit seminggu ini. Walau Hyuk tidak menceritakan secara detail, ia berpesan agar Hajin mau menjaganya dan memberikan Junso semangat. Hajin cukup kaget ketika memarkirkan mobilnya, sebuah tempat persemayaman abu orang yang meninggal. Hajin melihat bajunya yang berwarna terang. Ia bingung harus mengganti dengan apa. Junso mengerti kekhawatiran Hajin. Ia segera mengambil tas kertas di belakang kursinya dan menyodorkan pada Hajin. Ganti saja coatnya. Hajin melihat isi tas kertas dengan tulisan merek terkenal. Hajin bisa melihat ada sebuah kot hitam di sana. Hajin segera melepas kot yang dipakainya dan menggantinya dengan pemberian Junso. Junso keluar terlebih dahulu. Ia mengeluarkan bunga di bagasi mobil. Hajin keluar dengan kot warna hitam. Junso menghampiri dan memegang tangan Hajin untuk mengikutinya. Kau tahu kan ibuku sudah meninggal? Tanya Junso. Hajin mengangguk. Ini adalah tempat abu ibuku disimpan. Ini adalah kali pertama aku tidak datang sendiri. Hajin hanya terdiam dan mengikuti langkah Junso. Junso menghentikan langkahnya ketika ia melihat ada sosok yang ia kenal berada di depan penyimpanan abu sang ibu. Junso memilih berbelok ke belakang posisi rak abu ibunya. Junso meletakkan jari tunjuk di bibirnya, meminta Hajin untuk diam dan tak menanyakan apapun. Hei Jina, apa kabar? Sudah lama berlalu. Maafkan aku selama ini tidak pernah menampakkan diriku padamu. Junso menyimak kata-kata pria yang ternyata Presiden Jo. Aku bukan tidak mencarimu, aku sudah berusaha untuk menemukanmu. Aku tidak tahu orang yang kupercaya untuk mencarimu malah mengkhianatiku. Aku kira istriku tidak akan melakukan hal kejam kepadamu. Kini ia mulai menangis. Pasti hidupmu menderita. Bagaimana kamu membesarkan Junso seorang diri? Apakah kamu kedinginan saat musim dingin? Apakah kamu cukup makanan sehat selama kamu merawatnya? Presiden Jo terus bertanya dan bertanya pada tempat abu di hadapannya. Air mata terus mengalir dari kedua mata. Miyane,
Miyane Hejina. Sejujur berlutut, suara bergetar dan ia mulai menangis senggukan. Junso yang berada di tak jauh tempat itu ikut meneteskan air mata. Ia minta Hajin untuk keluar dari tempat itu untuk saat ini. Maaf, aku selalu memperlihatkan isi lemahku padamu, ujar Junso buka pembicaraan. Hajin menggeleng. Aku senang aku ada di saat kamu merasa lemah. Kuharap kehadiranku bisa meringankan bebanmu. Junso tersenyum. Maafkan aku juga, hari ini aku tidak jadi memperkenalkanmu pada ibu. Tidak apa-apa, bukanlah kita memiliki lain kali. Tentu saja kita akan punya banyak waktu bersama. Junso, apa ini masalah yang membuat terbebani? Tanya Hajin hati-hati. Aku menceritakan semuanya padamu waktu itu, tentang kehidupanku dan perjuangan ibuku untuk bisa bersamaku. Aku juga berbicara tentang pembalasan dendam pada ayah, kan? Iya, aku ingat saat itu kamu mengajakku makan malam dan berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Aku melakukan kesalahan besar. Kurasa mungkin ini alasan ibuku yang meminta untuk hidup sebagai orang normal dan melupakan semua yang telah terjadi. Mungkin ibu tahu bahwa ayah sebenarnya bukan orang jahat. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bisakah kamu melupakan dendammu? Aku tidak tahu. Setelah mengetahui kenyataan, aku tidak bisa lagi membenci ayahku. Tapi aku juga tidak bisa menerima begitu saja dia sebagai ayah kandungku. Dan kebencianku pada Pak Jiong, istrinya, pun sulit aku lupakan. Tiba-tiba Hajin meletakkan telapak tangannya di dada Junso. Lupakanlah kebencian itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa menyembuhkan hatimu? Aku di sini sekarang. Jika kamu masih memiliki kebencian, maka lupakan itu. Jika kamu tidak bisa, maka jangan pupuk kebencian itu dan biarkan dia menghilang seiring berjalannya waktu. Ya. Junso menarik tangan Hajin dan mencium keningnya. Ia lalu meluk Hajin dengan erat. Aku akan berusaha. Hajin membalas pelukan Junso tidak keharap. Ia tersenyum sambil mengusap punggung pria yang cintainya itu. Skip. Malam telah larut. Hujan deras terdengar dengan jelas. Halilintar tak kalah keras memecahkan ringan. Hajin tengah tertidur lelap di balik selimutnya ketika ia mendengar bel apartemennya berbunyi. Sedikit terusik, Hajin melihat jam di dinding kamar. Masih jam 1 dini hari. Hajin tak habis pikir siapa kiranya yang menyembunyikan bel padahal telah lewat tengah malam. Hajin sedikit takut. Ia mengambil tongkat baseball yang berada tak jauh darinya. Ia menekan tombol dan melihat layar. Ia usap matanya berkali-kali. Segera ia simpan tongkat yang dipegangnya. Ia melihat Junso ada di layar itu. Hajin segera menekan tombol open dan membukakan pintu untuk Junso. Apa yang terjadi? Hajin tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Hajin melihat Junso yang basah kuyup. Lebih aneh lagi, Junso tak memakai alas kaki. Hajin bisa melihat kakinya lecet dan luka. Jelaskan padaku tentang Sol, kata Junso dengan tatapan penuh pertanyaan. Hajin kaget. Dia hampir terjatuh karena kakinya tiba-tiba lemas. Hajin menyadari sesuatu. Junso mendapat keserpihan ingatannya lagi. Ia menatap lekat Junso. Bersambung. Yang belum tahu Sol itu adalah anaknya Hesu di zaman Goryeo ya. Jadi Sol ini dipercaya bahwa anaknya Hesu dengan pangeran ke 14 ya waktu itu. Ya si Jisoo itu ya. Lupa itu kan berapa sih, 14 ya, betul. Di sini Junso nanti akan ketahui ya kenapa dia mempertanyakan Sol di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.